Halo para siswa, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran Kimia Farmasi kelas 12. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang indikator asam basa. Nah, untuk kompetensi dasarnya, titrasi asam basa ada 2, KD 316, yaitu menganalisis penetapan kadar dengan metode asidi alkalimetri, dan KD 416 melakukan penetapan kadar dengan metode asidi alkalimetri. Nah, di dalam memilih suatu indikator asam basa, kita harus tahu dulu pH pada titik ekivalen, ya. Itu nanti bisa dilihat di dalam kurva titrasi. Pada titik ekivalen, pH-nya berapa? Nah, kita memilih indikatornya adalah indikator yang bisa menghasilkan perubahan warna yang jelas pada pH yang dekat dengan pH titik ekivalen, supaya tidak terjadi deviasi yang besar. Contoh ya, misalnya titik ekivalennya pada pH 7 misalnya. Nah, berarti kita harus pilih indikator yang bisa berubah warna pada pH sekitar 7. Itu yang kita pilih. Contoh lain, misalnya titik ekivalen 5,3. Maka kita pilih indikator yang bisa berubah warna pada pH 5,3. Jadi, supaya tidak terjadi deviasi yang besar, kita harus pilih indikator yang bisa berubah warna pada pH di titik ekivalen, ya. Biasanya indikator asam basa yang sering digunakan adalah metil jingga, metil merah, biru bromtimol, fenolftalin. Ya, kita akan masuk ke dalam trayek pH perubahan warna indikator. Ada tabel di sini. Nah, ini sebetulnya udah pernah saya bahas ya waktu di kelas 11, bahwa data di dalam trayek pH ini tidak usah dihafalkan, tetapi kita harus tahu cara membacanya ya. Saya ambil contoh dulu. Metil jingga misalnya, indikator metil jingga atau Mj. Trayek pH-nya 2,9 sampai 4,0. Kemudian perubahan warnanya merah sampai kuning. Cara bacanya begini. Warna metil jingga dalam larutan yang pH-nya sampai dengan 2,9. Maka warnanya merah. Kemudian warna metil jingga dalam larutan yang pH-nya lebih dari 2,9 sampai kurang dari 4,0. Maka warnanya adalah kombinasi dari merah dan kuning. Berarti warnanya jingga. Nah, kalau warna metil jingga dalam larutan yang pH-nya 4,0 ke atas, jadi 4-nya di bawah ya, 4,0 ke atas, maka warnanya kuning. Saya beri contoh lagi. Biru bromtimol atau BBT. Trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Perubahan warnanya kuning ke biru. Berarti warna BBT dalam larutan yang pH-nya sampai dengan 6,0. Ya, saya ulangi, warna BBT dalam larutan yang pH-nya sampai 6,0 menghasilkan warna kuning. Kalau pH-nya lebih dari 6,0 dan kurang dari 7,6, maka pH-nya gabungan dari kuning dan biru, berarti hijau. Nah, kalau dalam larutan yang pH-nya 7,6 ke atas, jadi 7,6-nya di bawah ya, 7,6 ke atas, maka menghasilkan warna biru. Dan seterusnya, kalau kalian nanti membaca indikator metil merah dengan FF atau fenolftalin ya, seperti itu cara bacanya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Coba ya kalian amati contoh soal yang pertama. Bagaimana warna indikator metil merah atau MM dalam larutan yang pH-nya 3? Oke, kita lihat di bawah trayek pH-nya gimana metil merah. 4,2 sampai 6,3. Kalau menjawab nomor 1A, pH-nya 3 berarti itu di bawah 4,2. Maka warna indikator metil merahnya merah ya. Oke, kemudian B. Warna metil merah dalam larutan yang pH-nya 5. Kita lihat di trayek pH 5 itu lebih dari 4,2 ya. Tetapi kurang dari 6,3. Maka warnanya kombinasi dari merah dan kuning, yaitu warnanya berarti jawabnya 1B itu warnanya jingga. Ya. Kemudian yang C, pH 6,3. Kita lihat di tabel 6,3 ke atas itu warnanya kuning. Berarti nomor 1C jawabnya adalah kuning. Nah, ya, karena pas 6,3 ya. Kemudian 1D.
larutan yang pH-nya 10. 10 itu berarti lebih dari 6,3, ya, 6,3 ke atas. Berarti warnanya kuning juga. Ya, seperti itu cara menjawabnya. Oke, kita lanjutkan. Berapakah harga pH larutan dan bagaimana sifatnya dari data yang diketahui? Ya, nomor 2A. Suatu larutan berwarna biru jika ditetesi indikator biru bromtimol atau BBT. Kita lihat di tabel, warna BBT kalau biru itu pH-nya berarti 7,6 ke atas. Ya, 7,6 ke atas. Kita lihat lagi di soal, dan tidak berwarna dengan indikator fenoftalin. Kita lihat di tabel trayek pH, kalau tidak berwarna dengan fenoftalin, itu pH-nya berarti sampai 8,3. Berarti dari data ini, pH larutannya 7,6 ke atas sampai 8,3. Ya, berarti antara 7,6 sampai 8,3. Nah, berarti sifatnya adalah karena di atas 7, berarti sifatnya basa. Ya. Dan harga pH-nya 7,6 sampai 8,3. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Berapakah harga pH larutan dan bagaimana sifatnya dari data yang diketahui yang nomor 2B? Suatu larutan berwarna kuning jika ditetesi indikator metil merah. Oke, kita lihat di tabel. Kalau kuning ditetesi metil merah, berarti 6,3 ke atas pH-nya. Oke, lanjut lagi di data soal. Warna biru dengan indikator biru bromtimol. Kalau warna biru dengan indikator BBT, berarti 7,6 ke atas. Oke, tadi 6,3 ke atas metil merah, BBT biru 7,6 ke atas, dan memberi warna merah dengan indikator fenoftalin. Oke, kita lihat di tabel, merah fenoftalin berarti pH-nya 10,0 ke atas. Oke, harga pH-nya berarti ini 6,3 ke atas, 7,6 ke atas, dan 10,0 ke atas. Berarti pH-nya langsung 10,0 ke atas, yaitu pH-nya. Kemudian sifatnya gimana? Karena pH-nya 10,0 ke atas, ya, lebih dari 10,0. Bisa sama atau lebih dari 10,0 dan itu lebih besar dari 7, maka sifatnya basa. Ya. Oke. Itu aja materi yang disampaikan kali ini tentang indikator asam basa. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat!